الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. يا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال الله تعالى أيضا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله Akbar walillahil hamd. Telah terdengar satu lantunan kalimat takbir bergema di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur hamba kepada Sang Khalik, ungkapan rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya, bersyukur dengan kalimat takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga rangkaian kalimat syukur yang diucapkan seorang hamba terangkat naik ke arsy-Nya Allah menjadi sebuah nilai rahmat dan keberkahan bagi umat Islam seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Selanjutnya khatib menyampaikan satu pesan takwa terdiri dari khatib secara pribadi
Umumnya untuk hadirin semua, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Semoga kita semuanya mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa kehidupan yang bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhirat kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Aidil Adha yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu figur suri tauladan bagi umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, menjadi sebuah suri tauladan yang baik buat umatnya, yaitu kita semua. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam juga telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala juga sebagai suri tauladan yang baik. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ada suri tauladan yang baik pada diri baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga para pengikutnya. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita adalah keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebagai umat Muhammad, wajib dan patuh kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan Nabi Allah Ibrahim dan juga pengikutnya sebagai suri tauladan yang baik. Kalaulah mereka para nabi dan rasul yang telah Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim, dalam setiap risalahnya, tegas Allah Subhanahu wa taala katakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua risalah mereka para nabi dan rasul yang kami ceritakan di dalam Al-Quranul Karim adalah untuk mengokohkan keimanan kalian, menjadi sebuah nilai kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semua, menjadi sebuah nasihat untuk kita semua, dan menjadi sebuah perenungan, bahkan menjadi sebuah pemikiran bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suri tauladan yang baik yang telah Allah jelaskan, Allah risalahkan pada baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga keluarga besarnya. Hari ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita, menjadi sebuah hikmah, menjadi sebuah ibrah yang bisa kita ambil. Di antaranya satu risalah Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam satu kalimat perintah yang diberlakukan, yang dikhususkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah oleh kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah kalimat perintah dan juga larangan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bicara tentang kalimat perintah, maka kalimat perintah ini telah ditegakkan, dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fa'atammahunna, dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Risalah pertama
telah dijalankan, ditegakkan dalam kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah tentang hijrah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diajaknya, yaitu Siti Hajar dan juga Ismail kecil dari Syam, dari Palestina kepada satu negeri Makkah al-Mukarramah. Pagi buta, kalimat perintah hijrah yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Diajaknya Siti Hajar bersama dengan Ismail kecil. Satu hal pembelajaran buat kita tentang perjalanan hijrahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari negeri Syam, Palestina, dalam menuju satu kota di Al-Mukarramah, yang saat itu kota Makkah Al-Mukarramah gersang, tandus, tidak ada pertumbuhan, tidak ada tumbuh-tumbuhan di dalamnya, nyaris tidak ada kehidupan di dalamnya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan juga Ismail kecil begitu saja, sampai-sampai Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, tegakah engkau meninggalkan istri dan anakmu yang masih kecil di satu kota yang tandus, gersang, nyaris tidak ada kehidupan di dalamnya?" Namun Nabi Allah Ibrahim tidak menoleh sekalipun, wahai hadirin, hingga satu kalimat terucap lewat lisannya Siti Hajar, dikemukakan lewat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, apakah kalimat perintah ini telah dijelaskan, telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Baru Nabi Allah Ibrahim menoleh menghadapi Siti Hajar dan Ismail kecil. "Benar wahai istriku, kalimat perintah ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar diriku membawa dirimu wahai Siti Hajar, istriku yang tercinta, dan juga istri Siti Syarah yang tercinta, ditinggalkan di kota Syam menuju Makkah Al-Mukarramah, membawa Siti Hajar dan juga Ismail kecil lantaran sikap cemburu Siti Syarah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, mendapatkan buah cintanya bersama dengan Siti Hajar, yaitu Ismail kecil. Wahai hadirin rahimakumullah, perjalanan dari negeri Syam menuju Makkah Al-Mukarramah bukan persoalan mudah. Maka ditinggalkanlah Siti Hajar dan juga Ismail kecil. Kembali Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setelah menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Siti Hajar dan juga Ismail kecil. Dalam perjalanannya menuju negeri Syam, Palestina, di sana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37, kalimat doanya menjadi sebuah risalah pembelajaran buat kita hari ini. Apa kalimat doa yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun." Ada beberapa kalimat doa yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam makna ayat ini yang telah dijelaskan di Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram." Wahai Allah, wahai Tuhan kami, telah aku titipkan istri dan anak keturunanku di satu kota, di satu lembah, di satu tempat yang dekat dengan Baitullah, dekat dengan rumahmu yang dimuliakan, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat doa yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menengadah tangannya ke atas langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim minta sama Allah. Apa yang pertama yang di kalimat doa yang diucapkan? "Rabbana liyuqimus shalah." Wahai Allah, jadikanlah keturunanku, istri dan anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan solat apapun keadaannya. Lihat hadirin,
Betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala ceritakan risalah ini lewat kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Doa yang pertama yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Allah, jadikan istri dan anak keturunanku dia adalah orang-orang yang tetap mendirikan salat. Nabi Allah Ibrahim tak minta kenikmatan dunia. Nabi Allah Ibrahim tak minta keindahan dunia. Nabi Allah Ibrahim tidak minta apa yang menjadi kebutuhan dunianya untuk istri dan anak-anaknya. Lihat ending dari sebuah kalimat doa, Rabbana liyuqimus shalah. Puncak dari kalimat doa ini adalah sebuah nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kedua, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Wahai Allah, jadikanlah kecenderungan mereka manusia-manusia yang hidup di atas muka bumi-Mu ya Allah cenderung pada keduanya, yaitu istri dan anakku. Lihat hadirin, kalimat doa yang kedua lewat satu proses, sebuah kesedihan terjadi, sebuah perjuangan terjadi. Siti Hajar kelelahan lantaran Ismail kecil merengek-rengek minta minum, lantaran Ismail kecil haus. Hadirin, sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Istri dan anak yang masih kecil ditinggal di satu lembah, di satu gurun pasir yang tandus, gersang, nyaris tidak ada kehidupan di dalamnya. Berupaya berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah untuk mendapatkan sebuah kehidupan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kembali sebuah kalimat yang ada pada sugesti Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, apakah kalimat perintah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala? Sugesti pertama yang dilontarkan, yang diucapkan lewat lisannya Siti Hajar, kalau memang benar ini adalah perintah Allah, saya yakin Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menelantarkan hambanya. Terbukti hadirin, sugesti dari sebuah iman, sugesti dari sebuah ketaatan, sugesti dari sebuah nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba yang namanya Siti Hajar. Berupaya lari-lari kecil dari Safa ke Marwah 7 kali hadirin. Hingga Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah munculkan air keluar dari muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan malaikat Jibril alaihissalam bersama dengan Siti Hajar. Dia berdoa, Zam-Zam berkumpullah. Bayangkan hadirin, kalau kalimat Zam-Zam yang merupakan doa yang diminta malaikat Jibril alaihissalam bersama dengan Siti Hajar tidak diucapkan pada saat itu, maka buminya Allah akan direndam oleh air Zam-Zam, akan menjadi banjir yang luar biasa. Semuanya akan direndam oleh air Zam-Zam atas muka buminya Allah, seluruh dunia. Kalimat doa ini mancar, kalimat doa ini menjadi sebuah keberkahan. Berkumpul itu air hingga menjadi sebuah kehidupan. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Wahai Allah, beri kecenderungan. Apa kecenderungannya hadirin? Hingga air Zam-Zam itu ngumpul menjadi sebuah sumber kehidupan. Bani Zurhum adalah kafilah pertama yang membuat sebuah kecenderungan, dia butuh air hadirin. Barter air dari Siti Hajar yang namanya Zam-Zam, ditukar dengan barang, ditukar dengan uang, ditukar dengan makanan, menjadi sebuah kehidupan yang dimulai dari sebuah sugesti iman dan nilai takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Faj'al af'idatan minan nas. Terbukti sampai saat ini bahwasanya seluruh umat Islam yang berangkat ibadah haji, berangkat ibadah umrah, semuanya adalah bukti dari kalimat doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dibuktikan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecenderungan berangkat haji umrah oleh-olehnya adalah air Zam-Zam. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Lantas semua dikabul doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apakah Siti Hajar menjadi orang yang ingkar atas nikmat Allah? Tidak hadirin. Warzuqhum minas samarat.
Allah kasih lagi kalimat doa yang ketiga yang dilontarkan lewat lisannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kota Makkah al-Mukarramah yang gersang, gurun pasir yang begitu tandus, hingga tumbuh-tumbuhlah menjadi sebuah pepohonan yang rindang. Semua tumbuh-tumbuhan tumbuh di kota Makkah lantaran doa yang dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yashkurun. Mereka jadikan, ya Allah, istri dan anak keturunanku adalah keturunan yang mau bersyukur kepadamu, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berapa banyak orang yang tadinya miskin dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tadinya bodoh dipintarkan, dipandaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sombong, enggak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terbukti kalimat doa yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbana liyuqimus shalah, menjadi sebuah keberkahan. Semua berentet doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Risalah pertama ini hikmahnya adalah, adakah kita ketika mengikuti kehidupan dunia ini tawakal 'ala Allah, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir? Adakah kita tetap berani menghadapi kancah kehidupan ini ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Buat mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, buat mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diuji tentang kehidupannya. Adakah mereka mengucapkan kalimat hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Suri tauladan yang kedua lewat satu risalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika Ismail itu beranjak dewasa. Nabi Allah Ibrahim dari negeri Syam kembali ke kota Makkah al-Mukarramah. Kita kenal dalam sejarah bahwasanya Ibrahim adalah sang penyeberang, seorang yang mampu menyeberang dari negeri Syam Palestina kepada kota Makkah al-Mukarramah. Ibrahim dikenal juga dengan Abdur Rahim, seorang bapak yang sayang. Cinta dia sama istrinya Siti Hajar, cinta dia sama istrinya Siti Sarah yang ditinggalkannya. Bahkan dia cinta kepada Ismail anaknya yang saat itu baru tumbuh satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi Nabi Allah Ibrahim lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah taruhan iman, hadirin. Adakah kita lebih mengedepankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika cerita tentang dilema kehidupan itu terjadi pada diri kita? La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman seseorang hatta yakuna Allah wa rasulah, hingga dia mencintai baginda, hingga dia mencintai Allah dan Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas kecintaannya kepada siapa? Ahlihi, keluarganya, malihi, hartanya, wan nasi ajmain, bahkan seluruh manusia pada umumnya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam cinta sama istri-istrinya, Nabi Allah Ibrahim cinta sama anaknya, tapi Nabi Allah Ibrahim lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalimat perintah hijrah dilanjutkan kembali dengan satu kalimat, wa izibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fatammahunna. Kalimat perintah yang kedua, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan pondasi Ka'bah Baitullah. Ka'bah yang saat itu dimulai dari malaikat-malaikat Allah yang membangunnya, ditinggikan lagi oleh Nabi Allah Adam alaihissalam, ditinggikan lagi oleh Nabi Nuh alaihissalam, dihempas banjir. Karena Allah Subhanahu wa taala terjadi semua itu. Hingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di zamannya kota Makkah al-Mukarramah yang ada Baitullah di dalamnya sudah mulai surut hadir. Kalimat perintah tentang membangun pondasi Ka'bah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 126 sampai 129. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana innaka antas sami'un alim.
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata innaka antal azizul hakim. Lihat hadirin, ayat ini memberikan satu makna risalah, yaitu perintah mendirikan pondasi Ka'bah Baitullah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah oleh kalian ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan pondasi Ka'bah Baitullah bersama Ismail. Di sana dia kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat doa yang pertama, lihat hadirin, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wahai Allah, terima amal ibadah kami, terima semua rangkaian amalan kami. Innaka antas sami'un alim. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar, wahai Allah, Engkau yang maha pengetahui. Kalimat doa yang kedua, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Doa hadirin. Kalimat doa ini mengajarkan kepada kita satu hikmah, bahwasanya Nabi Allah Ibrahim enggak minta hadiah dari pembangunan pondasi Ka'bah, tapi dia minta sama Allah. Pertama, dia minta amalannya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali yang kedua, dia minta sebuah kesolehan pada dirinya dan keluarga besarnya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Allah, jadikanlah kami berdua orang-orang yang tunduk patuh Islam syariatnya pada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadikanlah keturunan kami keturunan yang senantiasa ikuti syariat-syariatmu, Islam agamanya, tunduk patuh kepada perintahmu ya Allah. Ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah, ajarkan kepada kami bagaimana cerita tentang manasik haji, bagaimana cerita tentang manasik umrah, semuanya rangkaian tentang ibadah haji dan umrah. Kalimat doa ini terjadi lagi pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, hingga literatur jelasnya sampai puncaknya, literatur yang baik, yang bagus, sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dilanjutkan dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya mana hadirin? Kalimat doa selanjutnya menjadi sebuah bukti buat kita lewat risalah ini. Ada hikmah di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat doa yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Rabb, berikan mereka satu keturunan, seorang nabi, seorang rasul yang mampu menyampaikan ayat-ayatmu lewat Al-Quranul Karim, menyampaikan tentang hikmah, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat doa ini terbukti hadirin dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan juga rasul yang mampu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat satu kalam ilahinya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Intinya kita disuruh terus belajar hadirin. Ilmu dengan salat, ibadah dan lainnya, dengan ilmu adalah sangat berarti, sangat bermakna hadirin. Tanpa ilmu semua ibadah kita akan menjadi sia-sia. Nabi Allah Ibrahim minta sama Allah, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ya Rabb, utus seorang nabi dan juga rasul yang mampu menyampaikan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, menyampaikan kitabmu yaitu Al-Quran, menyampaikan hikmah yaitu al-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti kalimat doa ini dimakbul, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah haji, jamaah umrah yang terlihat saat ini, sebelumnya bahkan nanti sampai yaumil qiyamah digelar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semua rangkaian doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada istrinya, cinta Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya, tapi jauh lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Risalah yang ketiga hadirin yang sangat viral saat ini. Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail. Pada saat dia beranjak dewasa, falamma balagha sa'ya ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, semalam ayah bermimpi nak menyembelihmu. Wahai anakku, apa kalimat yang terlontar dari anaknya yang soleh, gak seperti anak-anak kita hadirin? Ya abati. Kalimat pertamanya sebuah penghormatan dan sebuah kemuliaan seorang orang tua di hadapan anaknya. Enggak dia bilang ya bunayya lagi, enggak dia dibilang ya buya, ya aba. Enggak, tapi ayat Allah menjelaskan ya abati af'al ma tu'mar satajiduni insyaallah taala minas sabirin. Laksanakan ayah, wahai ayahku, walau ini adalah kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ayat Allah ini menjelaskan wa idz batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'tammahunna. Dan ingatlah oleh kalian bahwasanya Allah telah menitipkan kalimat perintah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan kalimat perintah ini telah dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'a sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Risalah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'anul Karim menjadi sebuah rekomendasi buat kita. As-Saffat 102. Bukti dari sebuah kecintaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ismail. Karena bukti cintanya bukan kepada anaknya, tapi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman, karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini terjadi hadirin? Dalam satu catatan risalah bahwasanya kesombongan Nabi Allah Ibrahim diikuti dengan lewat mimpinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dahulu kala sebelum terjadi perintah kurban ini, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diingatkan lewat mimpinya, diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala betapa sombongnya Ibrahim saat itu. Jangankan 100 ekor unta, jangankan 300 ekor lembu atau sapi, jangankan 1000 ekor kambing atau domba, telah aku sumbangkan, telah aku potong, telah aku kurbankan untuk semua masyarakat yang ada di sekitarnya. Tapi bahkan jika Allah Subhanahu wa taala meminta anakku untuk disembelih, aku laksanakan demi cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadirin, 86 tahun hadirin, Nabi Allah Ibrahim menanti menunggu anaknya hadir, buah cintanya kepada Siti Hajar. Allah buktikan keridhaannya, Allah buktikan kasih dan sayangnya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lewat pernikahannya dengan Siti Hajar berbuahkan anak Ismail yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 100 ekor sapi, 300 ekor lembu, 100 ekor unta, 300 ekor lembu sapi, 1000 ekor domba telah dikorbankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sekarang untuk sebuah bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, adakah kamu mampu wahai Ibrahim membuktikan cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Allah hadirkan lewat mimpinya untuk menyembelih anaknya? Lihat hadirin, ending dari sebuah kalimat cinta demi iman, demi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak gangguan besar dari Allah Subhanahu wa taala lewat iblis laknatullah, lewat setan laknatullah. Nabi Allah Ibrahim ragu-ragu saat itu hingga datang sebuah akhir dari sebuah keyakinan yang luar biasa di hari Arafah, bahwasanya Nabi Allah Ibrahim memang benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak. Ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, semalam bapak bermimpi menyembelihmu, hai anak. Lihat
Anak yang dididik dengan kesolehan berkat doanya Rabbana faj'al afidatan minan nas, diawali sebelumnya Rabbana liyuqimus shalah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dibuktikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang luar biasa, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah taala minas sabirin. Wahai Allah, kalau ini perintah Allah, wahai Ibrahim, wahai ayahku, kalau ini memang benar perintah Allah, kerjakan secepatnya. Ini adalah buah cintaku kepada Allah. Komunikasi yang dilandasi oleh perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari orang tua yang soleh kepada anak yang soleh, kepada istri yang solehah. Enggak kayak kita hadirin. Kadang kita cemburu dengan kesolehan orang lain. Kadang kita berani menjadi orang yang soleh sendirian. Istri kita lupakan dengan kesolehannya. Bahkan kita abaikan kesolehan tentang anak kita. Kita soleh sendirian. Istri kita di rumah solehah sendirian. Bahkan anak nggak tahu antah berantahnya di mana. Kita sholat berjamaah lupa sama anak-anak kita. Kita sholat berjamaah di masjid lupa sama istri kita. Allah karim. Ibadah tentang sholat, syariat Islam yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim telah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kalimat perintah tentang kurban. Hingga pada akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ibrahim, tidakkah kau tega menyembelih anakmu? Kata iblis laknatullah. 86 tahun kamu berdoa, Rabbana Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, berikan kepadaku anak keturunan yang soleh. Pak, manfaat kita meminta sama Allah. Kalimat soleh harus ada. Min dzurriyyatihim bi imanihim. Kita minta keturunan generasi yang soleh dengan iman yang dibawa oleh emak bapaknya. Harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita. Ibrahim diganggu oleh iblis laknatullah. Ibrahim diganggu oleh setan laknatullah. Wahai Ibrahim, 86 tahun kamu minta anak. Sekarang anakmu sudah mulai beranjak dewasa hingga kamu tega untuk menyembelihnya. Apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Ini demi cintaku kepada Allah. Iblis laknatullah dilemparkan dengan batu. Ini yang dikenal dengan istilah melontar. Pun demikian hadirin dengan istrinya yaitu Siti Hajar diganggu juga oleh iblis laknatullah dan setan laknatullah. Wahai Hajar, tahukah engkau kemana Ismail dibawa oleh Ibrahim? Ke satu tempat untuk dipenggal, untuk dipotong. Wahai Hajar, apa kata Hajar? Kalau mana ada orang tua yang mau memotong anaknya, ini perintah dari Allah. Benar, ini perintah dari Allah. Jangankan anakku, rela diriku untuk disembelih oleh suamiku lantaran perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dilempar lagi batu itu iblis, dikenal dengan istilah melontar. Pun demikian Ismail kecil juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat Allah hadirkan iblis laknatullah dan juga setan laknatullah. Ismail, kamu tahu enggak mau dibawa kamu kemana? Kamu tahu enggak kamu mau diapain oleh bapak? Kamu mau disembelih oleh bapak. Allah karim. Dia tahu Ismail dengan ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gangguan iblis, ini adalah gangguan setan laknatullah. Dilempar lagi itu setan. Allah karim. Istri solehah dirikannya menjadi sebuah anak yang soleh. Berkat doa bapaknya yang soleh, sinergi seorang bapak, seorang istri dan juga anaknya menjadi sebuah pembelajaran buat kita semuanya. Ingat hadirin, konsep dari kita belajar Al-Quran, konsep daripada kita belajar risalah para nabi, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadzal haq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua risalah mereka para nabi dan rasul yang kami ceritakan di dalam Al-Quran. Untuk apa? Manusabbitu bihi fuadak, agar kami mengokohkan hatimu, agar kami mengokohkan keimananmu, wahai hamba-hamba Allah. Yang kedua, waja'aka fi hadhil haq. Semua risalah mereka para nabi dan rasul yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran adalah kebenaran hadir.
Dan yang ketiga, wa mau'izah, ada nasihat di dalamnya. Bapak lewat risalah para nabi, kalau pengen menjadi orang kaya, belajar dari Nabi Sulaiman. Bapak, ibu kalau pengen menjadi orang yang sabar tentang ujian dunia, belajar dari Nabi Ayub alaihissalam. Semua risalah mereka para nabi mengantarkan kita pada wa mau'izah, nasihat untuk kita semua. Wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin, yang keempat, menjadi sebuah perenungan dan pemikiran buat kita orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan khutbah Idul Adha lewat risalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya menjadi sebuah pembelajaran penting buat kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan salah kita, agar Allah senantiasa memberi petunjuk dan hidayahnya untuk kita, agar Allah senantiasa menjadikan diri kita para suami orang-orang yang soleh, istri-istri kita menjadi mereka orang-orang yang soleha, dan anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang keturunan yang soleh. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Allah ta'ala aidan wa ayatul ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa qadiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, di waktu duha yang doa dimakbul, dikabul olehmu ya Allah, kami munajat kepadamu ya Allah Tuhan kami. Ampuni dosa dan salah kami wahai Allah. Ampuni dosa dan salah istri-istri kami ya Allah. Ampuni dosa dan salah anak-anak keturunan kami ya Allah. Ampuni dosa dan salah guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kandung kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa mereka kaum muslimin muslimat mu'minin mu'minat ya Allah. Dosa yang ada pada diri kami, yang nampak terlihat, yang jelas terlihat, yang tersembunyi, semuanya ya Allah. Ampuni dosa dan salah kami ya Allah. Bimbing kami terus pada hidayah-Mu ya Allah. Bimbing terus kami pada petunjuk-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang tetap mendirikan sholat wahai Allah, apapun keadaan kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa mendirikan sholat wahai Allah, apapun keadaan kami wahai Allah. Kuatkan iman Islam kami ya Allah. Jadikan iman Islam kami adalah iman Islam yang istiqomah kepadamu ya Allah. Jadikanlah diri kami orang-orang yang tetap mendirikan sholat ya Allah. Jadikanlah kami adalah hamba-hamba-Mu yang senantiasa menjalankan syariat-syariat Islam ya Allah.
Haram kami tinggalkan wahai Allah. Halal dengan segala upaya kami laksanakan ya Allah. Mubah makruh semuanya adalah hukum darimu ya Allah. Berikan kekuatan bagi kami untuk menjalankan syariat-syariat dalam agamamu ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah. Dalam setiap persoalan, dalam setiap kancah kehidupan, kami terus diuji oleh-Mu ya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ujian yang kami terima wahai Allah tidak seberapa jika dibandingkan dengan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mau dibunuh oleh musuh-musuhnya ya Allah. Nabi Muhammad pernah dilemparin kotoran unta ya Allah. Nabi Allah Ibrahim pernah dibakar ya Allah. Kami tidak demikian ya Allah. Ujian kami hanya sepele ya Allah, tentang kenikmatan dan keindahan dunia ya Allah. Berikan kami sebuah tawakal dalam diri kami ya Allah. Lancarkan hati kami untuk tetap istiqomah dalam iman ya Allah. Terus mengumandangkan kalimat hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wahai Allah, ujian kami tidak berat wahai Allah, tapi kami adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya ya Allah. Kadang kami diuji oleh hutang-hutang kami ya Allah. Kadang kami diuji dengan persoalan dalam rumah tangga kami ya Allah. Kami bingung wahai Allah, kami pusing wahai Allah. Kadang kami berat untuk menerima, menjalankan sebuah solusi. Padahal Engkau berjanji wahai Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang beriman bertakwa kepadamu ya Allah, ketika dia diuji, Engkau akan berikan solusi jalan keluarnya ya Allah. Maka setiap rangkaian ujian yang Engkau berikan wahai Allah, berikanlah solusi yang termudah buat kami wahai Allah. Dan berilah kami rezeki dari pintu mana yang tidak disangka, tidak diduga wahai Allah. Wahai Allah, selamatkan jiwa-jiwa kami, selamatkan hati-hati kami dari segala kezaliman yang ada di negeri ini wahai Allah, dari segala keingkaran yang ada pada negeri kami ya Allah, dari segala kekafiran yang ada pada negeri kami ya Allah. Selamatkan hati kami, selamatkan iman kami, selamatkan jiwa kami wahai Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami ingin tetap istiqomah dalam iman, kami ingin tetap istiqomah dalam Islam, kami ingin tetap istiqomah dalam ibadah kami. Terus bimbing kami wahai Allah, terus berikan hidayah kepada kami ya Allah. Terus mudahkan bagi kami untuk menghafal ayat-ayat-Mu Al-Quranul Karim. Terus mudahkan bagi kami lisan-lisan kami untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di penghujung khutbah ini kami minta kepada-Mu ya Allah, di waktu duha ini ya Allah, di waktu yang mustajab doa-doa kami dikabul oleh-Mu ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, terima salat kami, terimalah puasa sunnah kami di bulan Zulhijjah ini, terimalah ibadah haji kami, umrah kami wahai Allah. Terimalah semua rangkaian ibadah kami dengan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Rabb, ampuni dosa dan salah kami, dan terimalah amal ibadah kami. Allahumma Rabbana antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina Rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Hadirin jamaah rahimakumullah, atas nama pribadi dan juga atas nama keluarga besar kami dan bahkan atas nama DKM Masjid Raudhatul Jannah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi